Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Wulandari dari kelas DI 4501B dengan NIM 160321334. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas besar merancang interior 2, yaitu hunian 2 lantai. Dimulai dari tema itu sendiri, yaitu Living in Wisdom and Natural Simplicity. Living in Wisdom and Natural Simplicity atau hidup dengan kebijaksanaan dan kesederhanaan merupakan filosofi yang diambil dari bahasa Jepang yaitu wabi-sabi. Filosofi ini merupakan sebuah pandangan yang terpusat pada penerimaan terhadap kefanaan dan ketidaksempurnaan. Estetika tersebut kadang-kadang dijelaskan sebagai salah satu keindahan yang tak sempurna, tak kekal layaknya sebuah keluarga. Dalam pengertian yang paling sederhana, wabi-sabi adalah sebuah kesenian dan filosofi Jepang yang digunakan untuk mencari keindahan dalam ketidaksempurnaan dunia dan menerimanya. Dari wawancara terhadap klien dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi rumah yang nyaman sebagai tempat berpulang adalah ketika perbedaan sifat, kebiasaan, dan tiap mimpi anggota keluarga merupakan hal yang justru membantu untuk selalu belajar memahami agar semakin dekat dan harmonis. Hobi dan hal yang disukai ibu, anak, dan ayah sangat erat dengan alam. Hal ini berkaitan dengan sifat alami manusia yang merupakan bagian kecil dari alam semesta. Untuk itu, tema natural simplicity sangat tepat digunakan karena mengajarkan untuk hidup sederhana dan senantiasa bersyukur atas apa yang telah alam berikan kepada kita. Diharapkan juga dari konsep ini, keluarga dapat hidup bersama dengan nuansa yang hangat, harmonis, juga diselimuti dengan kesederhanaan. Kemudian berlanjut untuk definisi konsep, yaitu natural, organik, dan minimalis. Dari hasil wawancara klien, klien menyukai konsep rumah yang terbuka dan banyak cahaya alami. Klien juga memilih suasana rumah dengan warna yang netral, namun banyak unsur alami seperti tumbuhan. Dan klien juga menginginkan kolam ikan pada halaman rumah. Karena ayah dan ibu cenderung menghabiskan waktu di luar rumah lebih banyak, kedua klien menginginkan suasana rumah yang sejuk dan nyaman ketika pulang. Dari keyword di atas dapat disimpulkan bahwa klien memilih unsur natural, palet warna yang cenderung monokrom, dengan banyak bentuk dan unsur organik. Karena memilih rumah yang terbuka, maka open space dengan bentuk organik menjadi konsep tata ruang. Minimalis menjadi sentuhan akhir dan pelengkap tema rumah klien. Kemudian definisi dari penggayaan itu sendiri yaitu wabi-sabi. Wabi-sabi sendiri adalah tren desain interior yang paling digandrungi saat ini. Gaya desainnya merupakan manifestasi dari filosofi Jepang. Filosofi Jepang ini menganut cara hidup yang mengakar kuat di alam, menemukan keindahan dan tujuan dalam ketidaksempurnaan alam, dalam siklus hidup dan apa adanya. Wabi-sabi melihat kehidupan dan desain sebagai tidak sempurna, tidak kekal, dan tidak lengkap. Tipe arsitektur dan interior dari wabi-sabi sendiri ditunjukkan dengan bahan material organik dan sustainable, hasil akhir tanpa polesan dan kasar, serta tekstur tidak beraturan, mentah, dan organik. Konsep warna yang diterapkan pada rumah tinggal ini adalah warna-warna netral dan hangat, yaitu coklat dalam aksen kayu serta warna monokrom sebagai warna dominan. Warna coklat bertujuan untuk memberi kesan hangat dan menenangkan kepada klien sehingga merasa lebih rileks dan juga nyaman. Selain itu, warna coklat juga menguatkan konsep rumah natural yang didominasi oleh warna coklat kayu. Warna monokrom yang terdiri atas warna putih dan hitam bertujuan untuk menjaga suasana rumah tetap cerah, kesan luas, juga nyaman. Keluhan kurangnya bukaan alami membuat rumah terasa panas juga disampaikan oleh klien, sehingga rumah memerlukan warna-warna netral yang cerah dan sejuk. Terakhir, penggunaan warna hijau sebagai aksen digunakan untuk menambah aksen hijau pada rumah, juga menekankan tema natural pada rumah. Material lantai yang digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu vinil, keramik, juga batu alam. Penggunaan motif kayu pada vinil dan batu alam mengusung tema wabi-sabi itu sendiri. Kemudian material dinding akan memakai cat dinding warna natural white dari Dulux agar tetap mempertahankan suasana sejuk, luas, dan kesan sederhana. Kemudian terdapat beberapa panel kayu juga dan plaster untuk menambah tekstur alami dan juga menekankan konsep natural.
Secara keseluruhan, rumah tinggal akan didominasi oleh cat dinding. Bagian dinding dapur dan kamar mandi yang mudah kotor dan rentan basah akan memakai keramik warna putih agar mudah perawatannya. Kemudian material ceiling akan memadukan material gypsum dengan balok kayu. Gypsum board sendiri sebagai material sederhana mudah ditemukan di mana-mana sehingga menguatkan kesan modern dan minimalis. Kemudian ada konsep pencahayaan. Rumah tinggal ini akan memiliki banyak bukaan alami seperti jendela untuk menambah pemasukan cahaya alami. Kemudian untuk cahaya buatan, rumah tinggal ini konsepnya memiliki downlight dan indirect lighting. Untuk downlight akan memakai lampu warna putih, sedangkan indirect lighting berwarna hangat agar seimbang dan tidak terkesan remang dan panas. Untuk menambah kesan sederhana, penggunaan table dan standing lamp akan dikurangi dan hanya akan terdapat pada living room dan ruang kerja. Kemudian untuk konsep penghawaan, sistem penghawaan buatan menggunakan dua AC multi-split yaitu Samsung dan LG. Untuk produk LG menggunakan Artcool Inventor 1,5 PK untuk ruang keluarga, juga ruang tamu, dan Samsung Alpha Inverter 1 PK untuk setiap kamar tidur. Rencananya AC akan disembunyikan agar selaras dengan penggayaan rumah yaitu dengan panel kayu dan dibentuk mengikuti AC atau diletakkan di dalam kabinet. Penghawaan buatan dengan AC bertujuan untuk menanggulangi permasalahan klien terkait cuaca siang yang cukup panas. Untuk konsep keamanan menggunakan yang pertama smoke alarm, yaitu sistem pendeteksi kebakaran, dan yang kedua yaitu fire sprinkler. Tipe fire sprinkler yang digunakan adalah concealed atau tertutup. Dengan penutup, alat ini akan lebih selaras dengan penggayaan rumah, namun rumah tetap terjaga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah dalam penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.